Kan karena capek, saya ketiduran. Tiba-tiba pagi-pagi saya bangun, ponakan aku telepon, Om Fen, saya sudah di rumah sakit mau operasi, ya kan untuk empedunya kan diangkat. Saya kaget juga, mau operasi, makanya saya pas besok hari Rabunya saya langsung ke rumah sakit. Makanya hari Kamis saya tidak bisa dengan jemaat ini, tidak bisa ikut doa bersama karena saya lagi merawat ponakan saya. Jadi hanya itu mungkin oleh-oleh yang saya bawa dari mana gitu. Kalau yang katakan buat Tuhan itu baik, amin. Jadi Tuhan memberkati. Iya. Puji Tuhan, saya mau nyanyikan sebuah lagu. Lagu ini mulai dipublikasikan oleh Bapak Ade Manahutu tahun 1980. Lagu ini sebenarnya lagu lama ya, mungkin ditulis tahun 1800-an, tapi dinyanyikan oleh Ade Manahutu pada tahun 1980. Jadi waktu kita itu masih masih mungkin umur 8 tahun atau 9 tahun. Pujian ini berkata bahwa Tuhan itu adalah keselamatan kita, Tuhan itu adalah perlindungan kita, dan biarlah tetap terus melakukan kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi juru selamat kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kesaksian pujiannya dan juga Brunsen. Kita akan memberikan
persembahan kita nyanyikan Aku Diberkati. Yesus memberkati. Kita berdiri, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwa
hati kami di kehidupan kami, karena Allah kami adalah roh adanya. Terima kasih ya Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami mau mendengarkan sabda-Mu, kami mau mengetahui isi hati-Mu, karena kami adalah domba-domba-Mu. Kami mengenal suara-Mu dan kami mengikuti suara-Mu dan mengikuti petunjuk-petunjuk-Mu. Untuk itu yang Tuhan siapkan hati kami, agar hati kami seperti rusa yang merindukan air, demikian kami merindukan firman-Mu. Karena firman-Mu akan mengajari kami dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi lebih tahu, dan semakin tahu dan semakin menguasai segala sesuatunya. Bahkan kami mau berubah oleh firman-Mu, karena firman-Mu akan menyatakan kesalahan kami. Dan ketika kami mengetahui kesalahan kami, kami harus mengaku dosa kami, karena Engkau akan menyucikan kami dari segala kejahatan. Engkau akan memperbaiki kelakuan kami, dan kami dididik dalam kebenaran untuk berlaku sebagai orang-orang benar. Sebab anak-anak Tuhan adalah anak-anak orang benar, dan untuk itulah Tuhan akan mengasihi kami dan menyatakan kepada kami pada waktunya ketika kami mengakhiri hidup kami di muka bumi, bahwa masuklah ke dalam kerajaan-Ku dan engkau akan menerima upahmu di sorga, di mana mengadam garam tidak merusaknya, pencuri tidak mencuri dan mengambilnya. Engkau bersama harta kekalmu di sorga, di mana kemuliaanmu akan berbeda satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Segala kuasa jahat, kuasa iblis, sekali lagi kami tidak undang dan kami tidak inginkan hadir di tempat ini. Kami ikat, patahkan, tolak di dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini, dan kami hanya mengundang kuasa Roh-Mu, Roh Kudus yang membukakan kami dari kebenaran hingga kebenaran. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudari kekasih. Di dalam nama Yesus kita adalah saudara-saudari kekasih, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak diperanakan dari darah dan daging satu dengan yang lain. Mungkin memang di sini ada yang saudara-saudara, tetapi kehadiran kita di dalam ibadah ini merupakan saudara di dalam Yesus Kristus. Bapa kita satu, Tuhan kita satu, ya, Roh Kudusnya satu. Saudara-saudara di dalam nama Yesus Tuhan, mungkin untuk bulan Mei Ibu Gembala saya tidak bisa minggu kedua, jadi minggu ketiga tanggal 17 Mei karena ada acara seminar Hoxi bidang Ojin, subnya ya, sub spesialisnya. Jadi tanggal Mei saya minta minggu ketiga. Ini sekedar pemberitahuan, mungkin Pak Gembala lagi di tempat lain. Iya, lain di tempat lain. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus, kita sebagai umat Tuhan harus punya dasar yang kuat, pegangan yang kuat, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajarannya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 10 ya. Filipi 3 ayat 10. Mari kita bangkit berdiri, satu ayat saja kita baca. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki, ya, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara di dalam nama Yesus. Jadi bacaan kita kali ini diingatkan untuk saya beritakan pada saat ini bahwa Paulus, ya, Paulus itu nabi Tuhan, rasul Tuhan, ya, rasul, bukan nabi, rasul Tuhan, ya,
Jadi setiap orang yang meniadakan atau mengatakan kerasulan Tuhan disebut aliran sesat, ya. Kita tidak menganut hal demikian. Jadi kita sebagai orang percaya, kita punya toleransi, tapi jangan hanya toleransi. Ketika kita belajar di gereja kita yang dibangun kita di dalamnya sebagai gereja lokal, kita harus tegas bahwa mengatakan setiap orang yang menolak kerasulan Paulus itu aliran sesat, ya. Dan jangan kita mengiyakan, apalagi mau mengikut, ya, aliran. Jelas Rasul Paulus adalah Rasul Tuhan yang punya prinsip hidup luar biasa, karena bagiku, katanya, hidup adalah Kristus dan matiku adalah keuntungan, ya. Amin, saudara. Amin. Amin. Jadi semua orang yang mau mengatakan semanis sebaik apapun, kalau dia menolak kerasulan Tuhan dan mengatakan dia nabi palsu, dia yang mengatakan nabi palsu itu ya nabi palsu, ya. Karena Yesus sendiri bertemu dengan Rasul Paulus sampai dibuntakan, ya, bagaimana dia disebut nabi palsu, gitu, ya. Dan selalu ajarannya untuk mengagungkan Yesus, untuk memuliakan Yesus, untuk mengakui Yesus itu Tuhan dan Allah, ya. Ya, jadi saudara-saudara, kita sekarang ini banyak nabi-nabi palsu yang mengatakan Rasul Paulus itu nabi palsu. Wah, ya, ini namanya apa, ya? Kalau orang bilang, kalau kita bilang, kamu nunjuk diri kamu sendiri, gitu, ya. Nah, ini kita tidak mau, karena sekali lagi bahwa hari-hari ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Jadi segala sesuatu tentang kemanusiaan Yesus harus kita terima, iya enggak? Apakah Yesus manusia 100%? Iya. Jadi mau mereka bilang, oh Tuhan bisa BAB, ya, halus nih. Ya memang dia manusia. Apakah dengan BAB manusia itu berdosa? Juga enggak. Apakah Yesus sebagai manusia tentu terbatas? Iya. Tetapi ingat, kemanusiaan Yesus bukanlah hasil hubungan suami istri, ya. Makanya dia bilang, beruang melahirkan anak beruang. Lah, manusia kok melahirkan Tuhan, kata mereka. Kalau orang Manado bilang apa gitu, Pak? Bapak Manado? Sangir. Saya Manado di sini. Ya, kalau lihat kalimat begini apa bilang? Disitulah anak kempes. Kenapa? Karena nggak ngerti, ya. Jadi disitulah anak kempes, katanya. Saya dengar pertama kali, oh ini manusia dianggap kempan aja, bukan kempes. Disitulah anak kempes. Nggak ngerti, ya, bahwa Yesus itu bukan lahir dari manusia. Lah kalau beruang melahirkan beruang, benar. Manusia melahirkan. Di sini memang Maria melahirkan Yesus, tapi Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Cuma dibesarkan dalam rahim Maria dan dilahirkan dari jalan lahirnya Maria. Tapi sekali lagi dia bukan hasil hubungan suami istri dan bukan bapak kawin sama Maria. Maka dari itu, disitulah anak kempes, disitulah anak nggak ngerti, ya. Tapi udah nggak ngerti, sok tahu menghakimi kita. Biar nggak ngomong macam-macam, yang penting kita tetap di dalam iman kita. Amin. Iya, jadi kita itu kadang-kadang banyak orang-orang yang suka ngerecokin agama kita. Caranya bagaimana? Kita tidak boleh terpengaruh, ya. Kalau kita merasa kita nggak kuat, kita jangan coba-coba mengadakan komunikasi langsung, ya. Jadi saudara-saudara, dalam nama Yesus,
Paulus mengendaki mengenal dia. Jadi kita mengenal Allah kita itu suatu pribadi yang esa, ya. Lalu kita harus mengenal kuasa kebangkitannya. Kita mengenal penderitaannya, di mana kita serupa dalam kematiannya. Inilah di dalam kehidupan kekristenan saya tetap tegaskan. Kita sebagai orang Kristen harus seimbang. Sesuatu boleh dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kalau kita hanya melakukan sesuatu, mengenal kuasa kebangkitan saja, itu kita bukan Kristen sejati, bukan Kristen yang injili, bukan Kristen yang benar. Kalau kita hanya mengenal penderitaannya saja, bersekutu dalam penderitaannya, serupa dalam dia dalam kematiannya, kita juga nggak benar, ya. Sebab di kekristenan ada nggak yang ekstrem kanan ini, ekstrem kiri, ya? Ekstrem kanan, ya. Kalian orang-orang percaya harus seperti Paulus, bukan dalam sikapnya, tetapi dalam tidak punya apa-apa. Kelihatannya rohani. Lah, Paulus memang tidak punya apa-apa karena dia dipanggil sebagai rasul. Dia tidak menikah. Tapi untuk tidak menikah dan tidak punya apa-apa, itu bukan diperuntukkan untuk kita gitu. Jadi jangan ekstrim kanannya begitu. Wah, kudus kamu kalau kamu nggak punya harta di bumi. Wah, bagus kamu kalau kamu nggak menikah. Nggak bisa, itu bukan sesuatu yang dikehendaki Allah untuk kita sama seperti Paulus. Seperti Paulus pun sama mengikuti Yesus. Bukan gitu. Jadi kita jangan mau disesatkan dengan perkara-perkara yang konyol, ya enggak? Untuk menjadi seperti Paulus, kesiapan kita dalam menderita karena Yesus. Karena kita anak Tuhan, mungkin di kantor, di pasar kita dikucilkan, kita tidak disukai, ya, oleh orang-orang tertentu karena kita anak Tuhan. Itu betul, itulah yang kita teladani dari teladan Paulus, ya, Rasul Paulus. Tetapi untuk menjadi tidak punya menikah dan tidak punya harta, itu bukan yang harus ditiru oleh kita. Amin. Kenapa? Karena kita punya anak, tentu kita harus punya dana untuk merawat anak. Karena sekali lagi, orang tua bersyukur punya anak, tetapi jangan hanya bersyukur, perlu bertanggung jawab. Cara kita bertanggung jawab, kita stop untuk membesarkan anak, menyekolahkan anak, menikahkan anak. Itu 3 peran orang tua. Bahkan yang 4, menyediakan warisan bagi anak. Itu sempurna. Ya enggak. Jadi jangan salah, ya. Kita harus menyadari itu tentang mana sebenarnya yang Tuhan mau, ya. Seringkali ajaran-ajaran sesat bilang, orang Kristen memang ditakdirkan masuk neraka. Mereka pakai dalilnya apa? Matius 7 ayat 22 yang mengatakan, aku tidak mengenal kamu, enyalah pembuat kejahatan. Nah, di situ kan orang Kristen punya karunia lagi. Nah, ini salah, karena itu tidak diperuntukkan untuk anak Tuhan. Itu diperuntukkan untuk anak Tuhan yang tidak lahir baru. Kedua, kalaupun dia lahir baru, dia kembali ke kubangan, kehidupan yang penuh dosa. Makanya Tuhan bilang, enyalah kamu pembuat kejahatan. Tidak seluruh orang percaya akan mengalaminya, ya. Tetapi orang percaya yang kembali ke kubangannya, hidup dalam dosa kembali, yang tadinya udah bertobat dari misalnya homoseksual, tapi ketika dia pendeta, dia kembali lagi ke dosa yang sama. Dia jadi homoseksual lagi, ya. Ada contohnya, ya. Kedua, mungkin dia nggak melakukan
dosa kesombongan ketika dia baru menjadi hamba Tuhan yang kecil. Tapi setelah dia jadi hamba Tuhan, dia jadi sombong. Padahal Allah menentang orang tongkat, tetapi mengasihani orang yang rendah hati gitu loh. Ya, jadi itu salah kalau penafsiran Matius 7 ayat 2 itu diperuntukkan kepada semua orang percaya. Ya, nah, jadi kita juga harus bisa memberikan jawaban ketika orang memberikan pertanggungjawaban. Paling tidak kita tidak mengikuti dalil-dalil yang sesat tadi ya. Amin saudara. Amin. Nah, kalau kita melihat kedua sisi tadi, mungkin anak pendeta bisa menjawab. Mengenal kuasa kebangkitannya itu apa? Silakan. Kamu mengenal kuasa kebangkitan. Jadi kita disuruh Paulus untuk belajar mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Berlakukan itu dalam kehidupanmu, dalam contoh konkret sebagai pelajar. Iya, kuasa kebangkitan itu bukan hanya kita di gereja loh. Di kehidupan nyata kita harus belajar kuasa kebangkitan Tuhan. Harus sama seperti Yesus mengalami kuasa kebangkitan dari kematian. Artinya, saya ini kalau bukan karena Tuhan, maka saya tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan saya, kuasa kebangkitan Tuhan di sekolah. Saya nggak mengalami. Apa? Jadi kita aplikasikan, kita jangan ini kita aplikasikan sesuatu ke kehidupan nyata. Jadi pasca itu bukan ya Tuhan bangkit, enggak secetek itu ya, enggak sedangkal itu. Jadi kan kita belajar kuasa kebangkitan Tuhan itu sebagai pelajar apa? Saya berprestasi, nilai-nilainya bagus. Ketika engkau mendapatkan nilai-nilai yang bagus, berprestasi, ya enggak bukan nilainya 30 ya atau berapa. Ya, saya ini kasih contoh. Jadi anak saya ini bukan saya mengagungkan anak saya, tidak. Ini contoh bagaimana seseorang itu bisa mengalami kuasa kebangkitan di dunia pendidikannya. Sebagai pelajar, ya harus belajar dong, namanya pelajar. Pelajar adalah orang yang belajar. Tetapi ketika kita sebagai pelajar tidak belajar, nah itulah kata orang Sulawesi, di situ anak kempes. Iya. Kenapa? Kenapa kalau kita belajar nggak belajar? Kita belajar tapi malas belajar. Berarti kita melanggar firman Tuhan. Padahal kita rajin berdoa. Berdoa rajin harus, karena doa juga besar kuasanya. Tetapi harus belajar sebagai wujud bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi kamu nggak bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan di prestasi-prestasi belajarmu. Kamu tidak seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Kenapa? Karena malas belajar. Ya, jadi setan kemalasan itu harus kita tolak kalau Bapak Yesus. Benar. Nah, bagaimana kalau kamu bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan dari prestasi-prestasi sekolahmu? Kamu akan bilang, Tuhan, aku nggak bisa berprestasi seperti ini kalau bukan Tuhan. Tapi ingat, ada usaha kita juga di dalamnya, bukan sekedar Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu ingat, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tukang-tukang itu nggak akan berhasil membangun rumah kalau Tuhan nggak kehendaki dia, nggak berkati dia untuk dia bisa membangun rumah. Begitu juga saya belajar. Tuhan, saya cum laude atau saya berprestasi paling tidak, itu karena Tuhan. Tapi ingat, jangan dilupakan usaha manusia, karena kita bukan robot dan Tuhan memberikan kuasanya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu juga belajar juga tentunya, bukan sekedar doa dalam roh dan kekuatan dalam roh. Ya,
tapi dia juga harus berusaha. Ya, bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan? Artinya kuasa kebangkitan itu menyangkut sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil terjadi dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan itu membuat kita merasa Tuhan itu adil. Contohnya apa, Bapak? Gereja Tesalonika, Tesalonika di Tangerang ditutup dan disegel oleh seorang manusia, tokohnya itu Abdul Rashid. Di situ apa yang Bapak kita belajar sebagai jemaat di sana? Mengenal apa dalam hal itu? Mengenal persekutuan penderitaannya. Bapak seandainya sebagai jemaat di sana, Bapak merasa, wah, kami merayakan hari Jumat Agung, tapi kami dihentikan, ditutup gereja kami. Itulah yang disebut Bapak mengalami atau belajar mengikuti kehendak Tuhan di gereja itu untuk dianiaya, dalam arti mungkin nggak pemukulan fisik, tapi sesuatu yang tidak enak untuk Bapak bisa beribadah kembali. Kenapa nggak bisa? Ya udah disegel, dibantu lagi oleh aparat keamanan yang bernama siapa, Pak, aparatnya? Kepolisian. Satpol PP. Kalau kita sebagai manusia tidak adil dong. Saya kan ibadah, kenapa saya disegel gereja saya? Ya enggak? Tidak adil. Jadi sesuatu persekutuan dalam penderitaan Yesus itu banyaknya yang berinti ketidakadilan. Katanya negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Mana? Kok bisa ada oknum si Abdul Rashid ini dan kelompoknya datang menggeruduk gereja Tesalonika Tangerang? Berarti kan ketidakadilan, ya enggak? Berpihak. Padahal negara menjamin. Terus kalau dengan alasan tidak ada izin, bisa aja tidak ada izin karena ada orang yang mempersulit untuk mendukung izin. Dan kalau kita mau, lu jangan tunjuk, ketika engkau menunjuk saya dengan satu jari bahwa engkau tidak mempunyai izin, tanganmu 4 akan menunjuk engkau. Banyak kan rumah ibadah mereka juga tidak memiliki izin, ya enggak? Terlalu banyak. Bahkan izin ibadah di jalan ada enggak? Tidak ada kan? Bagi mereka mau ibadah di jalan, siapa yang berani singgung? Kita pun tidak mau nyinggung karena kita penuh kasih, ya. Ya kita mau jalan, ya walaupun mungkin sedikit menolak, tetapi kan kita tidak mengganggu mereka kalau mereka ibadah di jalan. Ada izin nggak ibadah di jalan? Coba Anda yakin nggak? Saya tidak ada. Saya yakin dan percaya ibadah di jalan tidak ada izinnya karena merasa mayoritas. Itulah yang kita anggap bahwa kita harus belajar persekutuan dalam penderitaannya serupa dengan dia, bukan mesti kita mati syahid. Ingat nggak seorang mantan wakil presiden bilang bahwa ajaran kita mati syahid dengan membunuh. Itu kan sekarang jadi kita kok enak aja kamu orang percaya mati syahid tidak membunuh tapi dibunuh. Tidak ada kita mati syahid mau pakai pedang atau pistol. Buktinya ketika Petrus merobek daun telinga tentara itu, Yesus bilang jangan, dia pasang lagi itu. Berarti kita tidak mati syahid karena membunuh. Ingat itu ya. Jadi kalau ada orang yang katanya orang nomor 2, mantan nomor 2, sok tahu bilang agama kita, bilang mati syahid kita membunuh, itu kamu perlu berenang lebih dalam lagi. Lucu ya, masa seorang itu bisa menuduh kita sama dengan mereka? Ya enggak lah, beda lah, kita beda level. Mana ada kita disuruh bawa itu senjatamu? Ya ada kita mati syahid kita dibunuh karena kita mempertahankan kebenaran. Ya jangan ada orang sok tahu, udah
tua juga masih so tahu ngata-ngatain agama kita mati syahid melawan orang, membunuh orang, nggak ada ya. Saya tegas karena memang Tuhan tidak ada, itu bertentangan dan dia dituntut untuk mempertanggungjawabkan. Kok bisa mati syahid kita membunuh? Ya enggak? Nah, jadi saudara-saudara nama Yesus, kembali kita harus alami ini dua hal yang kontradiksi, artinya bertentangan. Yesus mau mati di kayu salib, walaupun dia memohon, tetapi dia bilang, ya kehendak Bapa. Artinya bukan kehendak saya. Artinya sebagai manusia dia kehendak Bapa, bukan kehendak pribadi sebagai manusia. Ya, perhatikan Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Jadi ketika dia mengatakan demikian, dia juga mau masuk dalam penderitaan. Kenapa? Di sebelahnya lagi. Aduh, kenapa Yesus mau menjadi manusia? Kenapa Yesus mau menjadi manusia dan memang disuruh Bapa untuk menjadi manusia? Karena apa? Karena ingat firman Tuhan katakan apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Manusia yang berdosa dihukum melalui manusia Yesus Kristus. Ya, dia harus menjadi manusia. Dan juga dia menjadi teladan bagi kita bagaimana hidup sebagai manusia. Ketika Yesus hidup di muka bumi ini, dia meneladani untuk dia taat kepada Bapa. Itulah. Jadi jangan lagi dibilang, oh kok Tuhan jadi manusia. Ya suka-suka dia lah. Tapi prosesnya kan harus sesuai mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya enggak? Itu harus digenapi melalui dia sebagai manusia. Jadi kita kalau udah orang udah deh nggak nyampe deh pikiran lo, gak usah deh panjang ceritanya ya. Kadang-kadang kita malas menjelaskan karena buntut pertanyaan mereka hanya ingin memboyarkan, bukan mau apa ya istilahnya mau berdiskusi secara benar. Makanya kita bilang tidak. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan bangga. Kenapa? Dari peristiwa gereja di Tesalonika persekutuan dalam penderitaannya sudah digenapi bagi jemaat di sana yang mengalaminya langsung. Tapi apakah manusia jemaat di sana hanya mengalami persekutuan dalam penderitaannya? Tidak. Apa kuasa kebangkitan yang mereka alami? Apa Pak? Tadi jemaat di Tangerang tadi Tesalonika, apa yang mereka sudah mengalami penderitaan, ibadah mereka terganggu, dihentikan, disegel oleh yang namanya Satpol PP, ya. Kenapa Pak? Apa kuasa kebangkitan yang mereka alami? Mereka bisa melewati itu. Ya betul, itu dia melewati persekutuan dalam penderitaan Kristus. Kita serupa dengan dia dalam kematiannya, jadi rela menderita. Tapi apa yang dialami kuasa kebangkitan yang mereka alami? Kemenangan ya, berhasil. Berhasil apa? Yang ternyata dulu ngomongnya jelas. Mereka melewati proses itu kan, mereka di Ya itu kuasa penderitaan mereka. Mereka bersekutu dalam penderitaan Kristus. Karena demi Kristus mereka dianiaya, ibadah mereka dipersulit. Gereja mereka ditutup, nama mereka dibuka, disegel nggak boleh masuk kalau disegel. Itu betul. Dan saya mau nanya kepada Bapak, apa yang mereka alami kuasa kebangkitannya? Bukan cuma persekutuan dalam penderitaannya. Orang yang menginstruksikan itu mati. Apa Pak? Orang yang menginstruksikan untuk gereja itu ditutup akhirnya mati. Yes, Tuhan. Kita nggak membunuh si Abdul Rashid itu, tapi si Abdul Rashid itu dibunuh oleh Tuhan, dibunuh. Ya hati-hati dong. Kenapa kita mengalami kuasa kebangkitan? Karena Tuhan menyatakan pembelaannya. Hakkulah membalas kejahatan dia. Ya hak Tuhan dibunuh. Ya. Ketika ada apa ya, sesama
kawanan sejawat saya mengguna-gunai saya, dan saya tidak mempan karena kuasa Tuhan, hanya sedikit lecet di pantat istri saya, tapi pun itu nggak berlangsung lama karena saya pakai senjata dalam nama Yesus. Apa yang saya alami? Kuasa kebangkitannya, anaknya meninggal beberapa hari sebelum wisuda. Untuk menyatakan buktinya, di depan tempat kerja saya meninggal, tabrakannya, meninggalnya di rumah sakit. Jadi saudara nggak usah takut, saudara mungkin mengalami kerugian, tiba-tiba saudara mungkin mengalami kerugian, mungkin capek, tapi besoknya saudara baca berita orang yang mengambil dompet saudara itu sudah ditembak, didor kakinya. Itu banyak loh balasan Tuhan. Kita nggak balas, Tuhan yang balas. Amin. Jadi kalau kita arah Tuhan, saya nggak balas, tapi Tuhan akan balas. Kalau Tuhan balas, ya wajar, memang Dia yang hak Dia. Dan kalau Tuhan membalas, kita bersukacita bukan kejatuhan Dia, tetapi adil. Kita bersukacita karena Tuhan Maha Kasih, Maha Adil. Dia nggak biarkan anak-anaknya hanya dianiaya saja. Kita udah dapat harta di sorga karena kita mengalami penderitaan, ya enggak? Tetapi di satu sisi Tuhan juga bisa balas langsung. Pembalasannya itu luar biasa. Tadi kan kematian, tsunami di Aceh, itu pembalasan Tuhan. Banjir bandang di Aceh, pembalasan Tuhan. Ya, orang-orang yang nggak mengerti akan bertanya, kok bisa, kok iya? Ya, karena sekali lagi peneguhan Tuhan itu terjadi ketika suatu peristiwa terjadi, ketika suatu gereja di Aceh sana dianiaya, nggak lama langsung pembalasan Tuhan. Dahsyat ya? Dahsyat. Jadi pembalasan Tuhan itu hak Tuhan, rancangan Tuhan, bukan kita yang rancang. Itu haknya Dia, dan kita tunduk pada rancangan Dia. Itu saudara harus ingat. Jadi nampaknya kadang-kadang kita kalah, tapi ternyata yang menangis justru lawan kita. Dahsyat kan? Yang kedua, kuasa kebangkitan yang dialami dari disegel dibuka lagi karena ada orang-orang dari Kemenak yang meluruskan, yang nggak takut sama masa-masa seperti ini. Akhirnya dibuka segelnya. Itu kan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan dari tersegel menjadi tidak tersegel, masih bisa ibadah. Ya enggak? Itu membela Tuhan lewat Dia. Ingat gak? Segala sesuatu ini nggak ada kebetulan. Segala sesuatu yang ingat dia bisa berhasil karena Tuhan bekerja pada utusan-utusan dari Kemenak ini. Jadi ingat, kita bukan domba sembarang domba. Kita bukan domba tanpa gembala. Ingat itu. Sekalipun secara dunia kita kayaknya lemah, kayak domba. Tetapi ingat, kita punya gembala ya. Gembala kita setia. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Bahkan bukan cuma menemani, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saudara jangan kecil hati. Tetap hati kita tuh bangga sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Apalagi di masa-masa pasca ini. Ternyata nggak selamanya saya tinggal dalam lembah kekelaman. Buktinya segelnya udah dibuka lagi. Amin. Jadi lembah kekelaman pada jemaat di Tangerang sana hanya beberapa hari saja. Setelah itu dia udah keluar lembah kekelaman. Kita harus masuk ke dalam lembah kekelaman, bukan kita punya rancangan. Tuhan punya rancangan, masuk lembah kekelaman. Tapi ingat, kita tidak tinggal dalam lembah. Kita hanya berjalan. Ada saatnya kita meninggalkan lembah kekelaman itu. Jadi saya terlalu banyak menyaksikan kuasa kebangkitan, pembalasan orang-orang yang sudah menganiaya saya. Ya, jadi orang mau bilang apa kek, Yesus itu bukan Allah kek, bagi saya nggak mengaruh ya, ya enggak.
Ketika saya bisa berbahasa roh, bukan oleh dibuat-buat oleh saya, ya saya mengalami kuasanya. Kenapa lagi lo mau ngomong apa? Ibaratnya udah bucin sama Tuhan, ya, udah cinta. Artinya kita merasakan Tuhan itu bukan sekadar khayalan, ya, bentuk-bentuk gaib pun kita sudah mengalami. Ketika kita menyembah, suasananya damai sekali, dan sudah dibilang cahayanya itu benderang banget ya. Saya sudah mengalami itu dalam menyembah, pernah ya, walaupun bukan tiap kali, tapi ada satu saat saya mengalaminya dan saya merasakan kalau di situ pun saya meninggal, saya nggak merasa sakit. Itulah yang dialami oleh Stefanus ketika dia dirajam. Bukan sekedar dia menderita, tapi ada sesuatu saat dia melihat kemuliaan Tuhan sehingga itu tidak mempengaruhi dia untuk tetap percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia meninggal pada saat itu ketika dirajam. Tapi dia mengalami kemuliaan Tuhan, melihat anak manusia. Luar biasa saudara. Jadi saudara, di masa-masa Paskah ini, di baik Jumat Agung dan Paskah, jadi harus dibedakan Jumat Agung kematian Tuhan, Paskah kebangkitan Tuhan ya. Jangan mengatakan Jumat Agung Paskah, bukan. Paskah itu dibebaskannya pada saat kebangkitan. Jadi harus diingat bahwa Paskah itu membuat kita bangga. Kenapa Bapak kita bangga? Paskah itu bagi kita. Kenapa Paskah? Kebangkitan Tuhan memang membuat kita selamat. Tapi yang lucunya di hari Paskah itu hari apa? Hari Paskah, bukan Jumat Agung ya. Minggu. Sekarang hari Minggu. Apa kehebatan hari Minggu, Pak? Hari kebangkitan Tuhan itu hari Minggu. Hari yang pertama dalam minggu itu apa? Kita libur, Pak. Jadi Bapak nggak terhalang ibadah karena Bapak libur. Coba kalau Bapak kerja, bisa kan Bapak ibadah? Gak bisa dong, berarti Bapak kerja juga nafkah. Ya enggak? Hari Paskah itu hari Minggu, hari Minggu itu hari libur. Bangga nggak kita? Nggak kebetulan loh kita bisa hari Minggu itu hari libur. Dan kita bisa beribadah. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan di sini malas beribadah, wah itu kata Roma Irama terlalu. Kenapa nggak ada alasan? Anda nggak kerja kok. Kenapa Anda nggak bisa bersyukur? Karena 6 hari sebelumnya Anda sudah diberkati Tuhan. Tuhan sudah bekerja. Jadi Anda datangnya untuk mengucapkan terima kasih, memuji Dia karena 6 hari lalu saya diberkati Tuhan. Dahsyat nggak? Siapa hari Jumat ada hari libur nggak hari Jumat? Nggak ada kan? Hari Minggu hari libur, hari kebangkitan Tuhan, dan hari kita bisa beribadah tanpa halangan kerja. Itulah, disitulah kita membuktikan kedahsyatan Tuhan. Ya, bahwa hari kebangkitan Tuhan itu hari libur bagi kita, sehingga kita bisa beribadah. Dan setiap hari Minggu kita harus beribadah. Karena firman Tuhan, janganlah engkau melupakan persekutuan ibadah, ya, menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, karena di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa. Amin. Supaya kita sehat rohani. Makin jarang kita beribadah, kita makin gak sehat secara rohani. Ya enggak? Karena apa? Karena dalam ibadah itu apa? Kitanya tadinya lemah, dikuatkan oleh saudara-saudara. Kita tadinya udah hancur hati, tiba-tiba firman mengenai kita. Ini dalam ibadah, ya, saling menguatkan, saling menggesek juga ada. Ya, saya tidak menginginkan saudara menggesek saudara seiman, tapi bisa saja itu terjadi di izinkan Tuhan, saudara makin tambah kuat karena makin diasah ya. Jadi saudara-saudara dalam nama Yesus kita bersyukur. Tuhan itu luar biasa. Bagi kita anak-anak Tuhan, hari Minggu, hari libur. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan, dan setiap hari Minggu jangan lupa beribadah. Amin. Amin. Terima kasih. Kita tinggal silakan lagi kita berdoa.
Dan haleluya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bangga memperingati hari Jumat Agung dan hari Paskah kebangkitan Tuhan, karena kami sebagai anak-anak Tuhan sudah dibela Tuhan. Oh, setiap hari kebangkitan Tuhan di hari pertama dalam minggu itu, di hari Senin dari minggu, kami akan bebas beribadah karena Tuhan sudah membuat libur seluruh dunia yang bekerja. Dan juga Tuhan, kami merasakan bahwa Tuhan membela kami dari sisi-sisi hidup kami. Kami berdoa buat jemaat di Tesalonika, di Tangerang juga Tuhan. Engkau sudah menunjukkan kuasa, kuatkan hati mereka dan tidak ada lagi penutupan gereja di sana. Oleh karena kuasa-Mu berlaku, kuasa kebangkitan-Mu berlaku. Dan saat ini kami akan kami akan merayakan kematian-Mu Tuhan lewat perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukti kasih-Mu. Engkau mempersilakan kami memakan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Haleluya Tuhan. Kami mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan untuk itu Tuhan, urapi kami dalam melakukan ibadah ini. Kalau kami tidak memakan perjamuan kudus, maka kami tidak akan selamat dan minum darah. Karena lewat perjamuan kudus kami mengimankan bahwa Yesus telah mati bagi kami. Dan bukan sekedar mati, Dia bangkit naik ke surga yang akan kami rayakan kelak dalam minggu-minggu depan. Tapi Tuhan akan memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kami doakan dalam acara ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dan yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus, mari kita sama-sama bangkit. Sebelum kita menikmati bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba yang kau percayakan tempat ini.
Kami ucap syukur dan berterima kasih bahwa setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya setiap firman yang telah disampaikan meteraikan bagi kami setiap kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, untuk kami melakukannya. Saatnya Bapa, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa kesalahan kami, supaya kami dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah Tuhan nyatakan di atas kayu salib sebagai suatu kemenangan dari maut. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Dan kami percaya saat ini juga kami termeterai untuk bersama-sama hidup dalam kekekalan di Taman Firdaus, di mana Engkau bertakhta dari kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat selanjutnya mengatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari kita minum darah Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah pada Tuhan. Haleluya. 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 Kembali hambanya untuk mendoakan. Haleluya. Haleluya Tuhan, betapa indahnya kami menikmati hadirat-Mu. Hadirat-Mu nyata karena Engkau setia, di mana Engkau
hadir dan kami merasakan kehadiran-Mu. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Allah, kami bersyukur, kami berdoa Tuhan sepanjang minggu ke depan. Tuhan berkati kami Tuhan, pekerjaan-pekerjaan kami, pendidikan-pendidikan kami, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kami, dimanapun kami berada menjadi saksi-Mu, memberitakan tentang kabar baik tentang Yesus lewat kesaksian hidup kami dan perkataan kami. Kami berdoa Tuhan supaya